Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Halo, Bersama saya Daris dan Mas Budo. Bertemu langsung. karena kebetulan ada Karena kesempatan. kebetulan lagi ke Jakarta lagi. Nah, yang udah nonton konten, nggak tahu ini tayang sebelum atau setelah One Piece itu ya. Iya. One Piece apa party ya. Tapi ya udahlah, kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin kontroversial. Mungkin. Untuk beberapa orang mungkin kontroversial. Tapi kita coba ulik lah. Nah, sebelum itu teman-teman yang belum subscribe dulu. Akan ada banyak konten One Piece juga di hari Senin dan konten-konten lain di hari-hari lain. Terima kasih juga yang udah subscribe. Tanpa bantuan teman-teman juga kita tidak akan bisa sampai seperti sekarang. Oke, langsung aja kita akan bahas tentang teori One Piece. Iya, kita nggak bikin teori ya. Kita cuma ngebahas kenapa sih teori One Piece itu rame. Kenapa sih orang-orang pada suka teori One Piece? Backgroundnya dulu, Ruang Ngobrol itu kan setiap hari Senin ngebahas review One Piece ya. Setiap hari Senin kalau break kita memberikan teori-teori yang ada yang kita susun sendiri, ada yang kita compile dari teman-teman yang lain. Nah, Mas Budo sendiri dia admin grup One Piece Fans Club Indonesia OPFCI. OPFCI. Di sana tuh juga banyak teori-teori, hampir setiap hari ada orang yang ngetik teori di grup gitu. lah paling enggak. Dan itu udah berlangsung sejak 2007 kalau OPFCI-nya. Oh iya. Di Friendster dulu. Iya, di Kalau Friendster 2007 ya? Friendster 2007. 2007. Sudah di Friendster tuh aku udah ikut ya. Jadi aku ngikutin dulu perdebatan teori-teori itu sampai kemudian ke Facebook. Dan gak cuma di OPFCI, teori-teori One Piece itu juga hampir di setiap grup One Piece. Sebutlah kopi, sebutlah kopi, OPSP. Bahkan OPSP ya, dulu. OPSP itu yang shitpost itu loh. Iya, bahkan OPSP yang isinya kebanyakan meme, mereka pun ada nggak sedikit yang bahas teori gitu. Nah, kenapa sih kok One Piece ini banyak sekali teorinya, banyak. Kemudian apa relevansi teori? Pertanyaannya adalah apa sih relevansi teori ini kepada One Piece sendiri secara umum dalam bentuk penjualan, dalam bentuk obrolan atau lain sebagainya. Karena tidak sedikit teman-teman yang nggak suka dengan teori One Piece. Banyak juga kan yang bilang, tinggal baca aja kok. Iya, ngapain sih dipikir? Nah, udah menentukan. Nah, tidak sedikit yang bilang begitu. Banyak banget ya. Hampir paling nggak seminggu pasti ada aja. Kalau aku lihat komen-komen di grup. Di setiap teori yang rilis di mana entah itu media YouTube atau media tulisan pun selalu ada yang bilang ngapain sih berteori segala. Nah, ini nanti kita akan kupas kenapa teori itu menjadi penting dalam perkembangan One Piece sebagai franchise ya. Yang pertama pengen tak bahas itu teori One Piece ini sebenarnya ya seperti tadi Mas Daris bilang udah populer dari lama banget. Iya. Itu akarnya karena Oda itu master of foreshadowing. Ya kan? Pasti teman-teman juga ngerasa kalau wah ini udah di foreshadow sih. Wah ini udah di foreshadow nih, di sini udah dibahas dulu, udah direncanain. Walaupun kita nggak bisa nebak beneran ya secara pasti apakah emang Oda udah merencanakan ataukah ini sekadar Oda aja yang pinter ngulik-ngulik ceritanya supaya seolah-olah nyambung, kita nggak tahu. Tapi karena kita tahu bahwa banyak hal yang bisa membuat apa istilahnya, banyak detail yang dituliskan oleh Oda menjadi relevan di masa depan. Karena itulah membuat kita ingin berteori terus-menerus, ya kan? Karena gini ya, One Piece itu menurutku salah satu, gak cuma One Piece, Naruto sama Bleach juga. Semua komik judul yang punya franchise besar tuh basisnya pasti ada teorinya. Karena teori itu akan menimbulkan perbincangan. Betul. Semakin banyak teori, perbincangannya tidak akan pernah terputus. Karena itu back of mind orang-orang itu selalu ingat One Piece. Makanya ketika ada chapter baru langsung buru-buru baca untuk memastikan ini teorinya benar atau enggak. Kalau teorinya salah dimaki-maki. Kalau teorinya benar saling bangga. Sebenarnya hal ini tuh cukup toksik ya. Untuk yang saling makinya toksik. Enggak, membanggakan dirinya juga toksik menurutku. Karena cuman ini bukan hal yang baik atau buruk, tapi toksiknya ini kalau tidak fandom yang besar, kalau tidak seperti ini dia nggak akan besar. Kalau tidak ada gesekan-gesekan antar fans yang saling berteori, yang saling teorimu jelek, teori ini jeleknya di sini. Kalau tidak ada perdebatan seperti itu,
fandomnya nggak akan besar, fandom nggak akan besar, penjualnya nggak akan besar. Iya sih. Contohnya, aku akan agak lompat dikit ke My Hero Academia. Iya. My Hero Academia itu ceritanya bagus, jalinannya bagus, tapi tidak bisa memunculkan teori. Iya masuk sih. Iya iya. Karena Iya. itu ya di situ aja, termasuk Black Clover. Kenapa tidak ada yang bisa menggantikan Big Three? Karena crafting cerita dari komik-komik sekarang itu jarang sekali yang bisa menimbulkan menimbulkan teori. Iya masuk Makanya sih. kalau nggak ada teori, nggak ada obrolan. Walaupun agak arguable sih, soalnya aku merasa fandomnya My Hero Academia itu juga cukup besar. Besar. Tapi untuk Besar, aku bilangnya besar kok. Heeh. Tetap besar, cuman One Piece itu raksasa kan. iya, One Piece, Naruto, sama Bleach Bleach itu itu raksasa itu. Sama Attack on Titan. Iya, Teorinya kan juga. banyak sekali Iya, juga iya. itu. Dan di media yang berbeda seperti MCU dan DC pun Bener. ada teorinya. Ada teorinya, ada teori-teori. Kenapa mereka besar? Karena itu fansnya saling bertengkar. Jadi Iya. pertengkaran fans kemudian ributnya di medsos itu bukan sesuatu yang jelek. Mm-mm. Kalau kita ngelihat dari sudut pandang marketing ya, Iya, iya. every bad publicity is good publicity. Nah, tinggal bagaimana kan kemudian pihak-pihak tertentu mengolahnya menjadi apa Hal namanya? yang bagus. Karena perdebatan ada, bagaimana cara orang yang udah sering berdebat ini dikasih tahu agar nih nonton animenya di sini, nih baca komiknya di sini, gitu loh. Diarahkan Diarahkan biar paling nggak diedukasi supaya tidak ke arah yang jelek. Misalnya jangan lari ke bajakan, jangan lari ke ini. Misalnya. kasusnya One Piece Thread. Ya. Kasusnya One Piece Thread itu kan teorinya sangat kuat itu. Iya. Dibandingkan film One Piece lain, film Red itu yang banyak nimbulin percekcokan. Iya. Yang suka banget, yang nggak suka banget. Iya. Karena itu obrolannya naik terus, orang nonton lagi untuk Iya. memastikan beberapa hal. Dan yang nggak tahu, maksudnya yang belum nonton jadi terpancing. Emang bener nggak sih ini bagus apa enggak sih kayak gitu kan? Karena ada perdebatan tadi. Ada salah satu urgensi untuk beli komik One Piece adalah ketika kamu lebih mudah ngeceknya. Mm-mm. Lebih mudah Jadi- ngeceknya kalau punya komiknya. Jadi kalau misalnya kita punya komiknya, kita lagi debat-debat sama orang di internet misalnya, ini loh di chapter ini ada, aku udah langsung ngebuka. Terlepas dari itu bisa dicek secara online atau enggak ya. Mm-mm. Nah itu kan yang nggak terjadi di banyak fandom lain. Baca sekali baca selesai. Ya itu Iya, iya. itu fan aja. Tapi tanpa adanya perdebatan pergesekan antar fans, fandom tuh akan besar. Iya, masuk. Mutlak itu. Coba tolong sebutkan fandom besar apa yang tidak ada gesekannya. Bahkan fandom seperti itu joke yang tidak boleh diucapkan. Bahkan fandom besar yang apa namanya seperti MCU atau DCU tidak terlepas dari Gesekan. Dan itu gesekan itu kalau tanpa gesekan orang nggak akan. Walaupun kadang gesekannya antar fandom ya. Dulu kan One Piece Naruto. One Piece versus Naruto dulu gede banget. Justru karena One Piece versus Naruto itu pernah bergesekan seperti itu di Indonesia gede. Berbeda, ada case khusus seperti Conan, seperti Kung Fu Boy. Iya. Yang memang tanpa ada gesekan fandomnya udah besar karena Iya. dari kecil kita dinurtur itu. Karena kita tumbuh bersama kedua itu. Conan sama Kung Fu Boy Doraemon itu misalnya. di Jepang itu bukan yang super mega laku, tapi di sini laku banget. Miko itu simply karena kita besar bersama itu. Jadi yang beli itu bergenerasi ya. Doraemon, Miko, judul-judul itu. One Piece sama Naruto, Bleach dan lain sebagainya itu besar karena teori. Salah Besar satunya. karena gesekan fandom. Itu mutlak itu. Iya. Tapi aku perlu ngelurusin dikit sih Mas. Menurutku itu, Jangan dong. Memang laku lebih kok. menurutku ya oke lah. Pergesekan itu salah satu yang membesarkan fandom. Tapi di satu sisi kita nggak tahu yang mana duluan nih. Gara-gara besar fandomnya maka ada pergesekan, atau karena ada pergesekan maka besar fandomnya. Soalnya, bentar Mas, sorry ya. Soalnya kita itu ngelihat semakin besar fandom, semakin macem-macem orangnya, sehingga pergesekan tidak akan terelakkan. Jadi bisa jadi juga pergesekan itu muncul karena fandomnya gede duluan. Enggak, ya itu maksudnya ultimately kan. Iya Kalau sih. fandomnya besar pasti ada gesekan. Iya. Jadi jangan dikeluhkan gesekannya. Iya itu. Ya kita boleh lah ngeluh-ngeluh aja boleh, tapi itu bukan sesuatu untuk
dipusingkan gitu karena bukan big deal. Pasti ada gesekan kalau justru gesekan itu yang membuktikan sebuah fandom gede. Iya. Dan gesekan itu memang wajar ada gitu kan. Malah bisa jadi itu yang membesarkan fandom. Benar. Ya salah satu yang membesarkan fandom itu tentu cerita yang bagus. Ya. Atau cerita yang jelek sekalian. Ya kan? Iya, aku mau nyebut contohnya tapi nggak jadi. Jangan. Sedang tayang. per ini dibuat sedang tayang. Tadi sampai mana kau jadi lupa aku. Terus aku pengen nambahin lagi, kenapa teori nggak cuma One Piece ya, sebenarnya kebanyakan hal-hal soal kenapa teori-teori tentang media karya-karya tertentu itu bisa populer. Menurutku itu karena teori itu pada dasarnya mirip dengan sebuah fanfic yang bisa jadi kenyataan. Bener. Dan kalau di situ. Dan itu apapun hasil dari teori itu akan tetap jadi pembicaraan. Kalau bagus, dia yang punya teori itu akan membanggakan diri dan yang dulunya nyecar teorinya itu akan menyesal. Kalau teorinya salah, buru-buru dihabisi. Apalagi pada masa ketika ada forum yang ketika masih ramai bikin teori walaupun ngaco. Makanya kalau kami di Ruang Ngobrol tuh aku sama Mas Pudo kita udah sering berteori One Piece itu kami punya stand bahwa teorinya itu jadi atau enggak. Bahkan kalau teori kita sangat melenceng, kita ya udah nggak apa-apa. Kalau mau dimaki-maki juga ya diterima aja. Nggak jadi masalah. Karena kami punya kesadaran bahwa gesekan ini yang membuat fandomnya besar. Gitu. Kayak ya banyak juga kok teori kita yang salah. Banyak. Jelas. Banyak sekali. Ya. Kayak kita itu soalnya kita sendiri menyadari bahwa teori kita sangat bisa salah. Kalau benar bagus, kalau salah ya udah kayak gitu. Kalau salah ya udah. Toh salah juga. Nggak rugi apa-apa, masih tetap suka One Piece. Emang kalau teorinya salah, terus jadi boycott dari One Piece? Enggak juga. Ada nggak yang kayak gitu? Mungkin ada. Mungkin ada. Mungkin ada udah jadi goblok nih, nggak bisa bikin cerita Gear 5. Ada juga sih yang nggak suka gara-gara. Aku beberapa kali nemu di Twitter sih terutama. Aduh, teorinya dia gagal. Mungkin di fandom-fandom lain juga ada yang kayak ship-nya nggak ketemu nih, nggak jadi kenyataan. Itu kan juga bagian dari teori fandom nih. Oke, lanjut. Ya kan? Aku tambahin sesuatu nanti. Lanjut. Jadi kalau ship-nya nggak ketemu atau teorinya nggak terkabul, terus dia kecewa sama autornya, pengarangnya, jadi dia walk out. Keluar dari fandom itu kecewa dan bahkan ada case di mana dia ngebakar koleksinya. Itu pernah tahu. Rukia ya? Aku nggak ingat sih yang gitu, tapi aku pernah ingat ada manga yang seperti itu. Rukia atau Hataraku? Bot ya. Kayaknya dua-duanya deh kayaknya. Nah, itulah kenapa anime komik harem itu omongannya kenapa bisa laku. Lakunya tentu tidak seperti One Piece ya. Iya. Karena gesekannya kuat. Nisekoi contohnya. Sampai sekarang masih ada yang memperdebatkan. Karena gesekannya kuat, pembicaraannya nggak pernah berhenti. Orang ada yang jadi penasaran gara-gara kau diomongin terus. Ada yang yang awal-awalnya nggak suka, justru karena kedengeran terus dia jadi penasaran, ngecek, suka, beli. Jadi itu loh, maksudnya bad publicity is always it's still publicity gitu loh. Makanya jangan khawatir dengan dengan teori-teori itu gitu loh. Bukan big deal gitu. Tapi teman-teman yang aku memahami sih, teman-teman yang tidak menikmati teori juga banyak. Dan itu juga bagian dari fandom. Itu juga nggak apa-apa, tapi jangan lantas memaki-maki teman-teman yang suka berteori. Nah, teman-teman yang suka berteori juga jangan lantas merasa tinggi hati kalau teorinya benar. Soalnya ya gimana pun tuh bukan bikinan kalian sebenarnya. Nah, kita kan ngerangkai aja ya, tapi bagus tuh kalau teori-teorinya benar tuh aku suka itu ngeliat. Iya. Teori-teori benar tuh. Nah, ini keren nih, udah bener nih. Dan yang menarik adalah ngomongin One Piece ya. Teoris itu orang yang suka berteori di One Piece itu bertumbuh. Ya. Jadi orangnya itu nggak itu aja. Ada ya. Nah, jadi di generasi yang lama banget itu ada Tony. Teman-teman pasti tahu sih Tony Indrawan, Tony. Itu teman kita juga by the way. dulu sempat ngadmin OPFCI tapi dia dulu keluar karena kesibukan dunia nyata. Sekarang udah sibuk. Terus ada dulu banget tuh Rokusiki. Sekarang udah nggak ada. Bukan nggak ada, sekarang udah nggak aktif. Maaf.
Sekarang udah nggak aktif. Terus sempet ada Oigert ya, Oigert. Oigert tuh teman kita juga. Terus Sekarang ada juga sibuk gitu. Siapa yang dari kopi tuh? Dari kopi mungkin Tio ya. Sekarang masih ya? Tio itu masih kadang-kadang, cuman nggak sering. Terus Dan ada juga mereka itu bergenerasi gitu. ada juga si Lempok Durian sama Fajar, aku lupa nama aku, Kalgara. Itu skalanya Indonesia. Mm-mm. Skalanya Indonesia. Nah, bahkan di fandom One Piece tuh setiap fandom punya perdebatan kayak di kopi itu perdebatan ada teorisnya siapa, ini siapa. Iya. Mereka tuh ngobrolin terus tiap chapter tuh. Makanya nggak pernah berakhir. Di level dunia ada Greg, ada siapa itu? Sandman. Terus siapa? Arthur. Yang sampai bahkan saking dia tuh besarnya wawasannya soal One Piece, dia dimintain input ketika live actionnya. Oh iya, One Piece live action itu Arthur diminta input untuk hal-hal tertentu di One Piece live action di skripnya. Segitu besarnya teori di One Piece sampai bisa mempengaruhi franchise-nya secara langsung gitu loh. Iya, orang-orang yang berteori ketika sampai pada skala itu, dan bahkan ada yang bisa hidup dari teori. Salah Contohnya satunya podcast Romance Doll. Iya. Yang di Spotify. Itu kan Bang Cancil, kalau teman-teman kan juga tahu itu. Kemungkinan teman-teman udah follow juga lah. Bang Cancil itu juga sampai diundang waktu acara Netflix ya, One Piece Live Action Netflix di Jepang, sampai wawancara sendiri sama seiyu mereka. Itu nggak itu berangkatnya juga dari teori-teori One Piece, obrolan-obrolan soal One Piece, perdebatan dan gesekan-gesekan yang ada itu adalah dinamika dari sebuah fandom yang suka nggak suka. Tanpa dinamika itu fandom nggak akan bisa besar. Atau fandom ketika besar pasti terjadi gesekan. Pasti. Itu ibarat telur sama ayam. Nggak tahu mana yang duluan, tapi itu saling mengikat. Fandom besar pasti ada perdebatan. Kalau ada perdebatan pasti ada fandom besar. Biasanya kayak gitu. Oke, ada lagi Pak? Sudah yang mau ditambahin? Mungkin kayak gitu aja kali Mas ya. Karena ya kita kan ngomongin teori ya. Ini semua adalah pendapat kami. Boleh diterima juga boleh tidak. Gitu. Karena bagaimanapun cara menikmati sebuah karya itu tetap tergantung masing-masing orang. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Kalau teman-teman sukanya yang penting legal. Iya, yang penting legal. Kalau teman-teman sukanya begini ya udah. Teman-teman yang sukanya begitu ya udah. Yang penting legal. Kalau legal tuh nggak bisa dicela. Kalau ilegal tuh masih bisa ada celah di pukul-pukul itu. Kamu bacanya gitu. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di konten-konten kita selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe yang udah subscribe. Jangan lupa juga follow medsos-medsos OPFCI. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Thank you. Thank you.